Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara perhatikan, ada hari Kristus Yesus di sana. Kita simpan dulu kalimat ini. Kita bicara dulu tentang sesuatu yang sedang dikerjakan atau sudah dimulai, yang Paulus maksud kepada jemaat di Filipi ini. Saya kemudian periksa, menarik sekali untuk dilihat apa sebenarnya yang dia sampaikan. Pekerjaan baik semacam apa? Kalau kita bicara hal ini, kita akan melihat, atau saudara dan saya punya iman yang sama, punya pengertian yang sama tentang karya keselamatan adalah hal yang paling baik, paling berharga yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Itu melebihi banyak hal. Saudara, kita bisa sehat kuat, kita bisa punya segalanya, tapi kalau kita nggak punya keselamatan, buat apa semuanya itu? Betul saudara ya? Sehingga ketika banyak orang sibuk justru mengejar apa yang dikejar, yang di luar karya, di luar keselamatan, menurut saya mereka salah alamat, mereka salah. Kita harus pikir ulang ini. Paulus menunjuk kepada waktu itu. Pada pertama kali dia masuk di daerah Filipi ini. Filipi adalah sebuah kota di Makedonia. Kota itu dinamakan atau diambil dari nama seorang kaisar yang memerintah waktu itu, Filipus II kalau saya nggak salah. Kemudian dia membangun kota itu. Kota ini sebenarnya bergelar metropolitan di zaman itu. Jemaat yang di sana bukan cuma satu, saudara, terdiri dari beberapa macam latar belakang. Waktu Paulus memberitakan Injil di Filipi, dia sempat dimasukkan ke penjara. Waktu dia di penjara, mereka, Paulus dan Silas, berdoa. Maka terjadi mujizat. Pintu-pintu penjara terbuka dalam pujian penyembahan yang mereka naikkan itu pada waktu itu tengah malam. Ketakutan kepala penjara itu. Dia ingin bunuh diri. Sudahlah, mati saja. Sangkanya para tahanan yang adalah tanggung jawab dia untuk tetap, dia memastikan untuk tetap ada di dalam penjara. Sangkanya udah keluar kayaknya. Tapi waktu dia mengambil pedangnya untuk membunuh dirinya sendiri, Paulus teriak, "Jangan celakakan diri, kami masih ada di sini." Nah saudara, singkat cerita, di Injil diberitakanlah Injil itu kepada kepala penjara itu dan satu keluarga. Dia dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu, kepala penjara itu adalah orang kesekian. Sebab awal pertama Paulus memberitakan Injil, kemudian dia berjumpa dengan banyak orang di satu tempat rumah sembahyang. Dia beritakan Injil di sana, ada kumpulan ibu-ibu, Alkitab mencatatnya. Ada perempuan-perempuan di sana, termasuk Lydia. Yang namanya Lydia ini, kemudian dia memberitakan Injil. Lydia ini orang Yahudi, tapi dia pedagang kain dari Tiatira. Dia pengusaha kain. Nah saudara, dia memberi diri dibaptis. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal-hal inilah yang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat di Filipi, merujuk kepada waktu itu. Paulus mengirim surat, dia masih di penjara. Dia ada di dalam penjara Roma untuk jemaat di Filipi. Dia sampaikan, dia sedang mengenang masa-masa itu.
Masa di mana dia mulai masuk ke Filipi dan mulai memberitakan Injil di sana. Dia pakai kata-kata ini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan. Filipi yang memberitakan Injil adalah Paulus. Tapi dengan penuh kerendahan hati Paulus bicara di sini. Sebenarnya yang dia lakukan di dalamnya Tuhanlah yang berkarya. Dia nggak sedang membanggakan diri, aku yang buka loh jemaat ini, aku yang memulai loh ini pekerjaan Tuhan di Filipi. Enggak. Dia sedang sampaikan hal ini. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, karya keselamatan, Injil diberitakan, orang-orang bertobat percaya kepada Yesus. Bagi Paulus mengajarkan kita bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan hamba Tuhan, bukan tim pelayan yang Paulus bawa. Enggak. Melihat hal ini, banyak gereja harusnya memulai pekerjaan-pekerjaan ini, dan senternya, pusatnya sebenarnya Tuhan, bukan kita, bukan hamba-hamba Tuhan. Karya Allah sedang bekerja dalam pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di lapangan memberitakan Injil, membuka pelayanan. Saya percaya juga Tuhan sedang memulai sesuatu yang besar di sini. Tapi perhatikan baik. Setelah dia mulai, rupanya ada satu sifat yang kita lihat dalam diri Allah, di mana bahwa kalau dia sudah memulai sesuatu, dia pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Beberapa dari kita sudah coba memulai banyak hal. Saudara sudah memulai mungkin pekerjaan-pekerjaan baik. Ada di antara kita mungkin yang coba berbisnis, buka usaha baru, mulai bekerja di satu tempat, terus kemudian membangun ekonomi. Tapi tidak sedikit di antara anak-anak Tuhan yang akhirnya berhenti, selesai, tidak menyelesaikannya dengan sampai akhir, cuman berhenti aja. Kita memakluminya karena kita manusia yang gak punya kuasa. Tapi kalau Allah memulai, Dia punya kuasa untuk menyelesaikannya. Kalau kita bawa ini pada pandangan kita tentang bahwa Yesus sedang bekerja untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk saya dan saudara. Yesus juga punya kuasa untuk bawa kita bukan sekedar menerima janji keselamatan sorga yang kekal, tapi benar-benar memilikinya. Amin, saudara. Kita harus punya keyakinan akan hal ini. Jadi saudara, Yesus punya karya ingin menyelamatkan saya dan saudara sudah dimulai. Tapi sekali lagi Dia punya kuasa untuk menyelesaikan itu, sampai benar-benar kita bukan cuma terima janji keselamatan, tapi memilikinya, sorga yang kekal kita nikmati bersama. Sehingga bagian lain dalam kitab Roma, Paulus bicara tentang hal ini. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kelaparan dan lain sebagainya. Dia bicara bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dia melihat jauh ke depan bahwa Tuhan gak mungkin gagal. Dia pasti sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Tapi kita juga tidak berhenti di situ, saudara. Lihat aja lagi, Dia akan meneruskan karyanya ini yang sudah dimulai. Karya Tuhan sudah dimulai, Dia akan meneruskannya. Sampai kapan? Sampai selesai, sampai pada akhirnya. Kapan akhir itu?
pada hari Kristus Yesus. Ini dia yang menarik. Berarti ada batasan Yesus bekerja dalam diri pribadi kita. Kepada orang di Filipi, kepada semua orang yang diselamatkan. Karya Allah sudah bekerja. Kepada saya dan saudara, karyanya sudah bekerja. Kita diselamatkan, kita dijaga, kita diprotek. Saudara tahu, bayangkan, mari kita bayangkan bersama. Kalau hari itu Injil datang kepada kita, kita percaya, kita mulai punya hubungan dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tinggalkan kita. Kamu jalan sendiri. Tuhan berhenti bekerja, kamu jalan sendiri. Yang penting kamu sudah tahu saya itu Tuhan, dan selesai. Sudah tidak ada di antara kita yang akan menyelesaikan sampai garis akhir. Kita bisa salah, kita bisa hancur, tapi Tuhan terus bekerja. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Kapan akhir itu? Kita nggak usah bicara panjang lebar. Kita lihat aja di sini. Sampai pada hari Kristus Yesus. Mari kita bicara tentang hari Kristus Yesus. Saudara, hari ini saya nggak buka ayat banyak. Saya cuma mau kasih tahu saudara. Hari Kristus Yesus, kalau kita bicara secara jauh, tafsiran secara jauh, kita akan merujuk kepada hari Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang-orang percaya. Selesai. Itu secara jauh, tafsiran jauh. Tapi kalau secara dekat, saya dan saudara punya hari Kristus yang berbeda. Hari di mana Tuhan berhenti bekerja untuk menyelamatkan saya dan saudara, yang sudah Dia tetapkan. Hari kapan itu? Hari di mana kita sampai pada garis akhir kehidupan kita, yang satu dengan yang lain berbeda. Saudara, ada di antara kita yang diberi kesempatan hidup umur panjang. Tapi ada juga yang mungkin diberi kesempatan hidup tidak seperti orang lain, 70, 80, 90 tahun. Bagi saya bukan soal berapa lama waktu Tuhan berikan kita hidup di dunia ini. Tapi setidaknya saya punya Tuhan yang terus akan menjaga saya, memastikan saya selamat sampai nafas saya yang terakhir. Amin saudara. Saya rasa saudara boleh bersyukur sambil tepuk tangan untuk hal ini. Saudara tahu, mungkin kalau Tuhan gak bekerja, saya ulang kembali, berapa banyak orang akhirnya di akhir hidup dia dapati hidupnya binasa. Ada banyak orang yang pada selama hidup dia sudah memulai hal baik, tapi menjalaninya dia jatuh. Tapi di akhir hidup dia berjumpa dengan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Nafas terakhir dia sudah kembali dekat dengan Tuhan. Itu bukan karena dia kuat, karena dia hebat. Karena Tuhan sudah memulai dan Tuhan akan menyelesaikannya. Sampai kapan? Sampai hari Kristus itu. Sampai di garis finish. Saya melihat banyak hal seperti itu. Ada orang-orang percaya yang waktu masih muda dia setia sekali. Dia hidup dalam pelayanan. Dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Bahkan dengan giginya, dengan semangatnya dia berdiri dalam pelayanan. Tapi waktu terus berjalan, mulai jauh dari Tuhan. Ada tekanan, ada penderitaan, ada banyak penghalang. Dalam kondisi seperti itu, ada begitu banyak karya Tuhan untuk memanggil dia pulang. Tuhan gak berhenti bekerja. Dia memanggil, dia terus memberi kesempatan.
Kemudian beberapa banyak kali orang-orang seperti itu menolak kasih karunia Tuhan. Tapi setelah nafas-nafas terakhir, mereka nangis dan bilang, Tuhan ampuni saya. Maka saudara lihat, Tuhan yang belum berhenti bekerja datang dengan kasih-Nya dan memeluk anaknya yang hilang itu. Maka ada banyak orang diselamatkan. Kadang-kadang dengan hal-hal seperti itu yang mereka alami dulu. Ada kasih karunia Tuhan sampai akhir hidup. Tuhan setia, Dia gak berhenti bekerja. Amin. Saudara lihat, tapi menarik, saya harus baca ayat yang lain. Mari kita memulai lagi membaca Alkitab dalam ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku. Paulus berdoa. Apa yang dia doakan? Ayat 9, Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara, kalau saudara melihat lebih dekat lagi, kata pengertian ini itu sebenarnya punya arti yang lain selain pengertian. Pertimbangan. Maksudnya ada hal yang ada di dalam otak, dalam hati kita, sesuatu yang dapat membuat kita bisa menimbang. Ada roh, ada sesuatu di kepala kita sehingga kita dapat menimbang apa yang perlu ditimbang. Saudara lihat ayat berikut. Segala macam pengertian itu pertimbangan, hingga kamu dapat memilih apa yang baik. Rupanya itu pertimbangan yang dia doakan. Paulus doakan, saya berdoa supaya kamu orang Filipi punya pengertian yang dapat menimbang gitu. Apa yang perlu ditimbang sekali lagi? Supaya kita dapat memilih apa yang baik. Kenapa harus memilih yang baik? Kenapa kita harus memilih yang baik? Kalimat berikut, supaya kamu suci dan tak bercacat. Oh, rupanya Paulus lagi berdoa untuk jemaat di Filipi yang tadi dia bilang, Tuhan lagi bekerja loh untukmu. Paulus lagi bilang kepada jemaat di Filipi, Tuhan lagi bekerja loh untukmu. Dan dia tidak akan berhenti bekerja. Tapi saya berdoa supaya kamu juga, orang Filipi, punya pengetahuan yang benar dan pengertian supaya dapat menimbang, sehingga kita dapat memilih apa yang baik. Supaya kalau kita tahu apa yang baik, kita memilih yang baik. Tujuan supaya kita memilih yang baik adalah tentang kesucian, tak bercacat di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Kelanjutannya menjelang hari Kristus. Ada 2 kali disebut menjelang hari Kristus. Rupanya memang Tuhan tidak berhenti bekerja, tetapi bagian Tuhan jangan pernah ragu. Dia pasti akan menyelesaikan bagiannya. Amin. Yang harus kita perjuangkan justru bagian kita. Bagian kita, Paulus sedang berdoa untuk orang di Filipi, dan kita juga harus berdoa untuk kita dan saudara-saudara kita, supaya kita punya pengetahuan yang benar. Kasih-Mu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Rupanya penting juga kita punya pengetahuan yang benar.
Maka saya berdoa supaya setiap kita punya pengetahuan yang benar. Penting juga itu. Menjadi orang Kristen tidak boleh serampangan rupanya. Asal jalani hidup kekristenan. Paulus juga berdoa supaya orang Filipi punya pengetahuan yang benar. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia harus bertumbuh atas dasar pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan yang keliru, bahaya juga. Akhir-akhir ini ada banyak pengajaran-pengajaran di mana-mana. Di setiap platform medsos saudara akan menemukan banyak pengajaran. Maka berdoalah supaya Roh Kudus memimpin kita pada pengetahuan yang benar itu. Sebab gak ada yang jamin di medsos itu kalau semua pengajaran itu benar. Maka kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Kita memiliki pengertian yang benar untuk dapat menimbang. Kenapa harus menimbang? Karena kita harus menjaga kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan rupanya. Maka kita harus punya roh, punya sesuatu yang akan menjadi alat ukur. Ini baik dan harus kita lakukan. Ini tidak baik dan kita nggak boleh lakukan. Kita harus memilih. Saudara, dalam kitab Efesus ini kita mulai pelajari hal ini. Yang menyampaikan ini adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita tahu bersama, kita kenal siapa Paulus yang tadi namanya Saulus tadinya. Kehidupannya yang sangat ditakuti oleh banyak orang percaya waktu itu. Dia pembunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan. Dia penentang Tuhan. Dia bukan orang yang ada di barisan Yesus dan murid-murid. Dia justru penentang jalan Tuhan. Tapi hari ini dia sedang memberitakan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan memang sudah memulai pekerjaan baik di antara kita. Di antara orang Filipi. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. Tapi dia berdoa juga untuk Filipi supaya punya roh, punya sesuatu, punya pengetahuan yang benar, punya pertimbangan yang baik untuk dapat memilih mana yang baik, supaya mereka dan kita tetap suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Poin yang akan kita ambil hari ini, yang pertama, rupanya Tuhan punya batasan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan membatasi dirinya untuk bekerja dalam hal ini. Tidak ada orang yang membatasi dia. Tidak ada yang sanggup membatasi Tuhan. Tapi dia yang sudah menetapkan dia akan bekerja menjelang hari Kristus itu. Sekali lagi, hari Kristus adalah sebuah istilah untuk beberapa hal. Yang pertama untuk kedatangannya kali yang kedua, menjemput orang percaya. Tapi tentang hari di mana kita berhenti bernafas, itu pun disebut dengan hari Kristus bagi saya dan saudara. Ada hari Kristus di mana Tuhan datang dan menjawab doa. Tapi kemungkinan besar hari Kristus yang dimaksud di sini, hari di mana Tuhan berhenti bekerja. Hari selesai kita di dunia ini. Kalau kita melihat ada batasan begini, seharusnya kita dapat mengerti. Kita sudah memulai dengan baik bersama Tuhan. Maka jagalah langkah kita, supaya kita dapat selesai hidup di dunia, kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Jaga kesetiaanmu melayani. Jaga semangatmu. Jaga kasih karunia itu. Jangan remehkan, jangan sia-siakan. Jangan tukar hal ini dengan hal-hal lain. Maka mengertilah, Yesus terus bergumul dalam pekerjaannya. Yesus terus bekerja sampai garis akhir.
Dia nggak istirahat. Dia ingin menyelamatkan kita. Sehingga ketika ada satu orang yang tidak selamat di antara kita, tidak ada ruang untuk dapat menyalahkan Yesus. Yesus, kamu gagal menyelamatkan saya. Tidak. Mungkin kita harus bicara begini. Saya ternyata salah memilih. Sehingga hari Kristus saya dapati hidup saya tidak kudus dan bercelah di hadapan Tuhan. Cacat di hadapan Tuhan. Ayat ini adalah dasar yang paling bagus untuk menjaga kita tetap melekat dengan Tuhan. Sebab ternyata ada batasannya. Kapan batasannya kita nggak tahu. Saudara, tidak ada yang tahu kapan kita hidup, hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Nggak ada yang tahu. Kalau sudah begitu, maka setiap hari, setiap saat, kita harus melekat erat dengan Tuhan. Amin. Kalau ini pertanyaan datang dalam 24 jam hari kita, berapa hari engkau dapat, atau berapa jam engkau kita dapati hidup kita jauh dari Tuhan? Bagaimana kalau garis akhir pada waktu itu ternyata kita jauh dari Tuhan? Maka teruslah berdoa. Manusia bisa jatuh, kita bisa salah memilih hari ini, tapi tetaplah berdoa supaya besok kita gak salah memilih. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Salah memilih bukan sengaja memilih salah. Sorry. Kita bisa jatuh untuk salah memilih. Kalau kita sengaja memilih salah, mungkin kita sedang bermain-main dalam hal ini. Bukan itu yang sedang saya maksud untuk mengajak saudara hari ini. Mari. Tuhan tidak berhenti bekerja. Kalau hari ini, hari kemarin kita sudah pernah salah memilih. Salah memilih seperti apa? Saudara, rata-rata kita di sini adalah pelayan Tuhan. Motivasi yang salah dalam melayani Tuhan itu pun salah dalam hal memilih. Maka setiap saat perbaiki motivasimu. Pastikan engkau terus tulus di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Jangan berhenti melayani dengan ketulusan. Kalau engkau sedang bersaksi di luar sana, lakukan dengan baik. Engkau berdiri bekerja di luar sana, pastikan apa tindakanmu itu tidak salah. Minta pengetahuan dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan menghadapi persoalan masalah ini? Sebab kalau kita terlena, kita menjalani hidup serampangan aja, cuman dengan modal bahwa kan Tuhan itu Maha Kasih, tidak berhenti bekerja. Kalau cuman karena modal itu, ayat 10, ayat 9 juga bilang bahwa kita harus memilih apa yang baik supaya kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Maka lakukan itu. Izinkan Tuhan bekerja untuk memakai kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Tunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Berarti poin kedua, setelah kita tahu bahwa garis akhir itu, batasan itu ada, maka kita harus setia sampai pada akhirnya. Seharusnya saudara dan saya harus saling mengingatkan, berdoa bersama. Karena kita ini bukan orang kuat, kita ini orang yang lemah. Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, maka kita juga harus berdoa. Doakan saudara kita, Tuhan, supaya kami dapat memilih yang baik. Biar kasih kami bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Berdoa. Gak ada yang
hebat di antara kita. Saudara, kita mungkin orang-orang pintar di sekolah, tapi dalam hal-hal rohani ini iblis begitu pintar memasang jerat. Bahkan kadang-kadang orang pintar pun hancur dalam jerat iblis. Paulus tahu itu. Di Filipi itu terdapat banyak orang-orang besar di jemaat Filipi. Ada pembesar-pembesar di jemaat Filipi, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Tapi tetap saja Paulus berdoa supaya mereka diberikan pengertian yang benar, pengetahuan yang benar. Kita berdoa, Tuhan, tuntun saya dalam seluruh kebenaran, setiap hari, setiap saat. Sampai kapan? Sampai di garis akhir Tuhan jemput kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari melihat ke dalam hidupmu. Apakah engkau dan saya masih dipimpin oleh pengetahuan yang benar untuk dapat memilih yang baik di hadapan Tuhan? Punya sikap yang baik dalam melayani, punya hal-hal yang baik dalam menjalani hidup, supaya kita tetap layak dalam persekutuan yang indah itu, di mana Tuhan yang memulainya dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Sampai garis akhir Dia tetap memanggilmu. Jadilah kuat, jadilah setia, jadilah kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu menerima maupun Tuhan, tetap Yesus. Yes, haleluya. Dia berikan dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu gelap maupun tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup